Halo sahabat podcast, jumpa lagi bersama saya Roni Francis di dalam program podcast di mana saatnya kita membicarakan bisnis supaya bisa menghasilkan cuan. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang coach public speaking dan juga seorang digital marketing strategist. Wah, kayaknya berat banget ini ya ngomongnya ya. Dengan Coach Handoko. Halo. Udah ya, kita nggak perlu melakukan sesuatu ritual yang gini-gini lagi ya. Iya, nggak perlu. Oke, Bro Han, ini kita bro aja lah ya, nggak usah pakai coach lah ya. Itu kalau misalnya sekarang, dulu kalau nggak salah ada belajar tentang digital marketing, betul. Sekarang masih mendalami atau enggak? Itu dulu. Masih Mendalami. mau tidak mau harus mendalami karena orang kan semua lagi makan. Nah, pengaruh kalau misalnya orang bilang digital marketing, orang bilang ini kan luas banget kan? Betul. Nah, sekarang ini lagi sibuknya di dalam digital marketing khususnya apa? Saya lebih ke ads sekarang. Lebih ke ads. Iklan. Jadi Oke. digital marketing, tapi bagaimana cara mengatur dan menganalisa iklan-iklan yang mau kita buat dan kita promosi. Oke, ini udah berjalan belum iklannya? Udah berjalan. Udah berjalan. Pakai apa iklannya? Pakai Meta biasa, dari Meta langsung dari Facebook ya. Kalau dulu teman-teman taunya Facebook, tapi Iya, pakai Meta Ads. Betul. Oke, pakai Meta Ads. Nah, lain itu ada menggunakan sosial media yang lain nggak? ada Apa dengan TikTok? betul. Apakah pakai ads juga? TikTok ads ya, tapi lagi belajar. Nggak seintens belajar Meta ads. Oh, TikTok oke. selagi yang penting ngonten dulu, tapi tetap belajar TikTok ads itu seperti apa lagi mendalami. Oke, nah boleh dong ceritain pengalaman tentang setting-setting Meta Ads ini kepada teman-teman semua di luar supaya biar tahu sebenarnya seberapa penting sih kita belajar tentang Meta Ads ini, apa yang menarik dari Meta Ads, kenapa orang mesti masuk ke sana, dan bagaimana pengaruh terhadap cuan. Nah, itu. Nah, misalnya kalau teman-teman awam ya, ads yaitu iklan. Kalau dulu kan kalau kita ngiklan biasa konvensional zaman-zaman orang tua gitu ya. Kalau nggak iklannya pasti di TV ya, di radio, ya, atau di majalah dan koran pun ada dulu iklannya. Oh, oke. Nah, di zaman sekarang kenapa namanya digital marketing ya? Sudah masuk di era digital. Dan orang sekarang udah lama itu, Bro, kalau digital. Ya betul, tapi kan orang juga baru mulai sadar lah untuk penggunaan Meta Ads ini. Jadi iklannya melalui platform digital seperti yang tadi Koroni sebutkan, dia bisa dari media sosial. Meta itu kan grupnya kan, ada Facebook, ada Instagram. Terus sekarang media sosial yang lain lebih terkenal lagi, ada namanya TikTok juga. TikTok. Ya. Nah, bedanya kalau misalnya gini, kan banyak orang yang dulu menggunakan iklan di dalam namanya Facebook, betul kan? Nah, sekarang dengan namanya Meta Ads, ada nggak perbedaan yang signifikan? Misalnya, kenapa sekarang dengan Meta Ads lebih enak? Atau misalkan dulu pakai Facebook Ads aja udah enak banget. Nah, gimana kalau menurut Handoko? Kalau menurut saya Meta Ads lebih lengkap karena dia kan sekarang bisa connect Facebook sama Instagram. Jadi mau kita iklan dari Instagram otomatis terkoneksi sama iklan Facebook di Facebook kita. Sebaliknya Facebook ke Instagram juga. Tapi selama saya belajar ya, kalau misalnya saya ada salah, selama saya belajar lebih bagus kita ngiklannya dari Facebook. Lebih efektif. Ngiklannya dari Facebook. Iklannya dari Facebook. Kalau memang ada bedanya ngiklan dari Facebook dengan dari Meta? Kalau saya cobanya beda, Facebook atau Meta. Nah, ini menarik dari Instagram coba juga, cuman sepertinya tidak seefektif dari kalau kita dari Facebook. Saya juga nggak tahu mengapa, tapi Facebook atau Meta iklannya dari sana lebih opsinya jauh lebih bagus, lebih detail daripada kalau Instagram kan tinggal di boost doang. Jadi beda gitu. Kalau ini maksudnya secara langsung dari platform IG-nya. Betul. Nah, ini maksudnya kita menggunakan bukan konsol ya sebutnya ya. Dari platformnya, web platform untuk yang dari Ads Manager. Nah, kalau Facebook ada Ads Manager dan teman-teman. Nah, kalau Instagram kan ya biasa kalau kita posting konten di Instagram, biasa kan di bawah konten kita kan ada ini mau di-boost tak? Biasa malah dikasih notifikasi sama Instagramnya. Nah, udah coba keduanya, tapi ya memang Facebook dari personal ads itu lebih bagus daripada yang di jadi pakai langsung dari platformnya lebih bagus ya. Nah, pertanyaan begini, Handoko pernah nggak mengalami namanya boncos dalam namanya iklan? Pernah. Berapa banyak, berapa gede? Rupiahnya boleh sebutin lah. Ya nggak seboncos teman-teman yang lain. Saya berdengar kalau saya pribadi paling ya 1 jutaan 2 jutaan pernah. Karena nggak belajar kan, asal ngiklan aja. Misalnya
taruh settingnya target mana, nggak tahu kebutuhan kita, yang penting asal ngiklan aja. Itu yang bikin boncos sebenarnya sih. Tapi kalau kita belajar, terus kita tahu, oh ternyata kita nargetin ke orang ini, settingnya harus begini. Ya dibatasin budget untuk iklannya seperti ini, kita tes dulu awal. Nah itu sebenarnya ilmu yang lebih tepat daripada kita coba-coba, itu yang buat boncos. Oke, sama ya. Dulu saya juga pernah menggunakan iklan di dalam namanya Facebook, ya kan. Sekarang pakai Meta, ya belajar juga, ya. Dan perlu kita sebutkan juga kepada cash hunter di sini kan ya. Jadi ada strukturnya. Betul. Yang pertama campaign atau kampanye bahasa Indonesianya. Ya, kampanye ya. Kemudian yang kedua set iklan atau ad set. Yang ketiga itu set. Kok jadi kenapa gue yang bilang? Ya, lebih expert sana sebenarnya. Nah, pertanyaannya begini. Di dalam namanya pembatasan budget. Itu kan ada dua jenisnya. Kita buat cerita di sini ya supaya orang-orang ketika menggunakan namanya iklan, mereka tidak takut, ya kan? Ada dua nih pembatasannya. Kenapa yang menurut saya secara pribadi ya saat ini lebih bagus dibandingkan zaman dulu iklannya. Nah, kenapa? Saat ini sudah menggunakan namanya AI di dalam Meta Ads. Ya kan, sehingga iklan-iklan tersebut sudah bisa dioptimasi supaya budget kita nggak terlalu habis-habisan, jor-joran, tetapi nggak ada hasil. Ya. Nah, tapi ada dua nih. Saya nggak tahu Handoko pakai yang mana, ini buat cerita ya. Pakainya based on campaign budgetnya atau on ad set. Nah, karena ini berbeda nih. Coba boleh diceritain keunggulannya apa, kelemahannya kayak gimana, hasilnya seperti apa? Oke. Kalau dua-duanya based on campaign atau based on AdSense ya, atau iklan lah. Adset. Ya, adset ya. Saya lebih ke apa campaign. Awalnya coba campaign, mengkampanyekan misalnya mau targetnya mau ke siapa. Gitu. Terus yang satu lagi saya belum pernah coba. Tapi saya lebih saya tipikalnya begitu. Kalau udah nyaman satu, efektif satu, saya coba campaign terus. Nah, makanya satu lagi saya nggak tahu nih, mungkin butuh penjelasan dari Korono. Seperti apa gitu, sharing. Oke. Nah, jadi sekarang pakainya banyak kan di campaign. Oke, jadi belum pernah ke based on data set, ad set ya, belum ya. Oke, berikutnya begini lagi. Ketika lagi melakukan campaign, lagi melakukan iklan, berarti menggunakan broad audience atau kita bilang network pemirsanya luas banget. Jadi siapa aja pokoknya yang ada berkaki dua, yang masih dan masih megang handphone ya, terutama ya tambahannya, itu yang jadi target. Atau sudah mulai ke niche, di narrow. Kira-kira Handoko based on apa ketika melakukan niche spesifiknya? Ada demografi, ada interest, ya kan? Nah, silakan diceritain. Ini awal-awal ya, mungkin mindset bodoh aja lah dalam bahasanya, karena dulu kan pengen mana tahu saya ngiklan, saya broad audience, jadi biar semua biar bisa ngelihat iklannya. Tapi secara logika ya nggak gitu, tidak semua produk atau jasa kita yang mau kita pakai ya orang akan ngelihat. Jadi kalau saya pas pada saat itu ya bodoh aja, ya broad aja lah, mana tahu semuanya siapa, dapat siapa, lengket siapa, sama aja lah gitu kan. Saking apa sih kalau bahasanya ya, saking kalau bahasa Inggrisnya itu grip. Kayak rakus. Ya. Mana tahu saya broad, terus budgetnya segini, pasti dapat banyak. Gitu. Tapi hasilnya apa? Nggak efektif. Hasilnya habis duit. Itu yang bikin boncos bahasanya. Nah, setelah dipelajari, ternyata harus lebih ke niche, kayak misalnya kata bahasanya Korono, niche itu artinya ceruk, maksudnya yang spesifik. Lebih sempit ya. Betul, yang sempit. Produk kita apa, jasa kita apa, kita arahkan kepada orang siapa. Simpelnya kalau kita kayak ke pasar lah, kalau kita mau cari ikan, ya kita ke tempat orang yang jual ikan. Gak mungkin kita mau beli ikan, kita ke tempat orang yang jualnya ayam. Sebenarnya gitu kan, gak dapat tuh ikannya gitu kan. Nah sama, kalau kita misalnya jualnya, kalau kayak saya iklannya paling sering ya pelatihan mengenai public speaking. Ya jadi tergantung juga iklan atau produk saya itu, saya mau programnya untuk siapa. Kalau saya targetnya cuma untuk remaja dan anak-anak, maka ya tadi spesifik demografinya ya tidak di atas lebih dari 25 tahun. Saya targetnya yang di bawah itu. 25 tahun berarti di bawah 25, 18 sampai 25. Betul, 18 sampai 25. Boleh nggak lebih di bawah lagi? Nanti takutnya targetnya yang nggak nggak benar, enak ya. Kadang saya juga pernah tes kok. Targetnya di atas 40, yang dimana target orang tuanya. Nah, karena kan saya programnya untuk public speaking untuk anak-anak dan remaja. Mana tahu target di sana untuk orang tua, mana tahu orang tuanya ngelihat iklan saya kan. Lihat, kayaknya bagus nih programnya untuk anak saya. Ternyata efektif juga.
Jadi ya disesuaikan lah. Benar kata Koroni, jangan yang nge-broad, cari yang spesifik banget. Tergantung produk atau jasanya, disesuaikan dengan market atau pasarnya atau orangnya siapa. Gitu. Nah, tapi ini kalau misalnya kita bicara di luar sana, ada 2 aliran nih, bro. Iya kan? Karena sekarang kan udah zamannya AI. Betul. Meta Ads itu menyediakan AI sekarang, ya kan? Dimana kalau dulu nggak ada, sehingga kita mau nggak mau kita pakai modal yang kayak tadi. Betul. Sekarang ada beberapa aliran orang yang lebih baik mendingan broad aja, bro, katanya. Kenapa broad? Nah ini, kenapa harus yang luas? Kenapa kita nggak usah mentargetkan spesifik? Kenapa kita nggak perlu mikirin? Nah ini satu alirannya yang buat menjelaskan tentang itu semua ya. Dan ini bisa dipakai nih sama teman-teman semua ketika lagi mau iklan. Karena kenapa? Ketika dia menyebarkan ke semua orang tanpa ibarat peluru ditembakin ke semuanya, akan ada beberapa orang yang mengklik ibaratnya, mengklik yang menyukai iklan kita, dan itu yang akhirnya diperluas dan dia belajar. Nah, si AI-nya belajar, oh ternyata orang-orang yang usia sekian sehingga masuk range sekian. Oh ternyata orang tersebut dan didalamin lagi sama AI punya sesuatu minat atau behaviornya apa. Dan tapi bedanya apa? Ketika dia sudah mulai optimal, biaya kita makin lama makin rendah. Nah, kelemahannya apa? Bagus nggak? Bagus. Kelemahannya kita tidak pernah tahu sebenarnya. Ya betul. Pemirsa kita tuh siapa? Makanya baru kok Koroni kalau misalnya dia nggak sengaja keklik, ya gimana dong, nggak ke target gitu kan? Iya, pasti itu sedikit sih. Tapi yang sesuai pasti dia akan kena. Lalu gimana tujuannya secara otak bodohnya kita kan? Jadi terus gimana dong? Si Meta jago nih, dia tahu nih kita iklan makin murah. Terus gimana gua tahu pemirsa kita siapa? Siapa target kita? Nah, ada caranya menggunakan namanya form. Nah, di dalam form ketika orang masuk dipancing suruh isi. Sehingga itulah yang kita bisa tahu, oh ternyata pemirsa kita seperti ini atau target kita seperti ini. Nah, itu aliran pertama. Aliran kedua nih, aliran spesifik yang sama kayak tadi nih. Kita pokoknya yang penting go niche. Detail paling bagus. Hapus detail. Nah, di dalam detail itu kan kalau misalnya kita lihat itu ada dibagi 3 lagi. Ini kok jadi kayak belajar belajar teman-teman. Nggak apa-apa nih. Jadi agak episode berat ya. Berat sekali. Yang pertama ada namanya demografi. Nah, demografi ini jadi melihat sama kayak Handoko, usianya berapa sih? Ya kan? Nah, kalau menurut saya secara pribadi, menurut Handoko nggak tahu kayak gimana, tapi secara saya menurut pribadi ya, usia ini sudah sangat tidak relevan lagi. Nah, contoh gini, kalau orang suka lagu-lagu, misalkan lagu yang lama, lagunya zaman kok saya mau sebut nama penyanyinya nggak enak, nanti disu ya. Inisial aja, inisial. Lagu lawas saja, lagu lawas. Lagu lawas. Biasa kita target mikirnya usia berapa? Lagu lawas nih, zaman sekarang. Wah, usia berapa? Umur orang tua saya 50 tahun ke atas ya, lagu lawas. 50 tahun ke atas. Tapi tahu ada teman kita yang suka lagu termasuk saya suka lagu lawas sih sebenarnya. Handoko usia berapa? 30-an. Nah, 31 sekarang. 31. Nah, 31 kan range 25 sampai dengan 34 ya kan? Ya, betul. Berarti kita nggak masuk dong targetnya, betul kan? Betul. Jadi makanya usia semakin lama semakin tidak bisa menunjukkan relevansinya. Lalu yang berikutnya, yang suka lagu lawas kira-kira pendidikannya apa? Kita mikir kan yang awal pertama usia 50-an, 60-an. 60-an lah ya sebenarnya. 60-an biasanya orang-orang usia 60-an biasanya pendidikannya apa? Rata-rata majority kita bilang. Majority nggak mungkin S2 biasanya ya kan, karena mereka waktu itu belum S2 lah, paling mentok S1 lah ya. S1 itu pun udah bagus, tapi yang penyuka lagu lawas, karena kalau yang suka nyanyi-nyanyi itu yang lebih ringan tanpa mengecilkan betul. Jadi di bawah dari S1 Nah, tetapi ternyata ada orang yang S3 ternyata suka ya kan, jadi makanya tidak relevan menurut saya secara pribadi. Nah, kalau menurut Handoko, nah coba diceritakan karena kan lagi masang iklan kan. Gimana kalau menurut Handoko? Kalau menurut saya masih relevan. Masih. Salah. Kan itu menurut pendapat dia. Pendapat saya. Tadi kan saya menjelaskannya program saya kan cuman saya kan public speaking. Saya ada untuk anak-anak, saya juga untuk ada umum yang dewasa. Jadi kalau saya nge-broad gitu juga, nanti orang kan bingung loh. Kontennya isinya kok ini public speaking untuk dewasa, tapi kok ini cocok nggak ya untuk anak-anak dan remaja gitu ya? Takutnya nggak kena. Jadi saya mending untuk
anak-anak dan remaja, ya saya demografikan di bawah 25 tahun. Untuk yang umum di atas 25. Jadi lebih dapatlah audiensnya tuh siapa? Audiens gitu. ya, audiens itu pemirsa ya. Pemirsa ya, atau peserta yang target market lah ya. Orangnya. Yang target marketnya. Oke. Nah, berikutnya, pernah nggak Handoko melakukan iklan target based on interest atau minat? Interest dan minat nggak pernah. Contohnya, Nah, ini. ya siapa ya? Contohnya ya. Nggak, minat nggak pernah ya? Oke, nah ini ada sesuatu yang menarik ya. Kebetulan, wah ini jadi saya jelasin. Nah, nggak apa-apa, boleh. Harusnya tujuannya Handoko. Iya. Jadi yang pertama, minat zaman Facebook zaman dulu adalah minat berdasarkan contoh public speaking. Berarti penyuka public speaking. Betul. Betul dong, pasti yang selaras. Betul. Tapi kalau misalnya sekarang kita pikir-pikir lagi, orang yang belajar public speaking, kira-kira siapa? Coba pikirkan dulu. Kebanyakan yang Ya, sekarang. kebanyakan yang mau ngincer, mau belajar public speaking siapa? Kalau saya selalu dapat data 2. Kalau nggak mahasiswa, Oke, mahasiswa. karyawan. Oke, karyawan dia di level apa misalnya? Paling Ya. banyaknya. Paling banyak ya Misalkan. karyawan kantoran lah, dia Kantoran. staff di suatu Usia berapa? perusahaan. Itu 25 sampai 35. Oke, 25 sampai 35. Nah, mereka apakah mencari public speaking atau mereka sukanya apa biasanya? Mungkin mereka sukanya yang lain, tapi kenapa mereka mau public speaking? Mungkin relevan sama kerjaannya. Nah, Mereka mau belajar gitu. usia 25 sampai usia 34 adalah usia di mana orang lagi mau menemukan karirnya, lagi mau membentuk karir. Ketika di dalam membentuk karir, yang ingat bahwa dia juga punya keluarga. Jadi fokus dia yang pertama, oke. Jadi yang akan menentukan karir dulu atau keluarga? Karir, ya kan? Nah, ketika di dalam karir yang menentukan lagi itu berarti apa dong minatnya? Pertama, jadi dia bagaimana belajar tentang namanya leadership. Oke. Dia kan pengen naik karir, betul nggak? Jadi kalau misalnya dulu kita berpikir, saya ingin mentargetkan orang yang belajar public speaking adalah dengan minat suka public speaking atau suka baca buku public speaking. Betul. Nah, kalau sekarang kita malah menentukan dengan yang berbeda. Nah, ini zaman sekarang ya. Kita menentukan minat adalah yang penyuka buku leadership. Yang ingin mencoba untuk mencari tentang promosi. Kegiatan untuk promosi. Nah, itu yang akan kita targetkan. Berarti artinya secara tidak langsung ketika mereka suka itu, mereka akan mau belajar public speaking. Nah, itulah yang dilakukan zaman sekarang ya. Oke. Itu zaman sekarang. Jadi boleh dicoba juga ya. Ini Belajar banyak nih. Berarti sebaliknya gitu juga kok. Kalau orang public speaking, kalau di orang lain mau pengen belajar leadership, bisa ngiklan, dia bisa orang-orang public speaking dia mau belajar leadership juga berarti. Berarti nyambung juga berarti. nyambung. Nah, sekarang contoh lagi, misalkan kita mau mentargetkan untuk anak-anak. Oke. Ya, anak-anak kan. Kalau tadi mentargetkan berarti usia orang tuanya. Ya. Nah, kalau anak-anaknya usia 15 tahun lah ya, remaja, berarti orang tuanya usia berapa? Tambah Ya. sekitar 20 tahun lah ya. Betul lah. Berarti tambah 25, Ya, berarti usia makanya tadi 40. 40-an ke atas. 40-an ke atas ya. Nah, usia 45 ke atas lah kita Ya. targetkan. Nah, oke, atau 40 ke atas. Betul. Nah, pertanyaannya, orang usia 40 tahunan ini, kenapa dia berpikir untuk public speaking? Apakah dia cari public speaking atau kayak gimana? Maksudnya si orang tuanya. Iya, orang tuanya. Dia mentargetnya yang pertama Betul. orang usia segitu kan Betul. terlalu luas, mereka bisa sukanya macam-macam Ya, gitu kan. betul. Dan belum tentu dia suka belajar public speaking. Dia nggak suka public speaking cuma karena kebutuhan. Jadi kita nggak pernah menargetkan yang tepat. Tetapi dia sukanya apa? Pengembangan anak, pengembangan potensi anak. Dia ingin pengembangan yang untuk kemampuan bicara anak, ya kan. Dan itu yang kita masukkan. Anak-anak menjadi pemimpin atau entrepreneur dari sejak muda yang kita masukkan untuk pokok untuk masuk pengasuhan anak. Nah, ketika ada masuk pengasuhan anak, mereka suka, jadi mereka akan ngedorong anaknya, anakku bisa apa lagi nih? Anakku bisa apa lagi? Ini yang akhirnya muncul di dalam dia punya istilahnya fitnya, ya. Jadi dia yang akan ngeklik. Oh, ini yang dia butuh, ya kan? Nah, itu yang menurut saya secara pribadi. Berarti balik ke base on interest tadi ya. Yes, karena orang tua suka apa, yes, ikutin. menurut saya itu saat ini karena saya juga menggunakan iklan juga. Jadi kita saring perang nih. Saya pasang dia yang kena iklan atau sebaliknya dia yang pasang saya kena iklannya gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan saat ini. Jadi bagaimana supaya kita bisa tahu interest orang itu secara lebih spesifik. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya kita bisa langsung tahu dengan menggunakan ad set, kita menggunakan dari interest, kita tahu yang mana yang berpotensi. Jadi kita benar-benar tahu tuh, oh yang ini ternyata yang kita punya
yang ternyata target pasar kita yang di sebelah sini. Yang dulu saya pikir ini ternyata yang ini. Ya kan? Nah, itu ketahuan semua tuh di sana, ya kan? Dan akhirnya saya bisa lebih memfokuskan dengan sesuai dengan target market saya gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan ya, itu dengan menggunakan Meta Ads. Tetapi betul tadi yang dibilang sama Handoko, kalau misalnya saya pengen menunjuk kepada Instagram, saya menggunakan langsung di platform IG-nya. Ya. Bahasa zaman sekarang. IG ya. Itu cuman hanya sedikit yang bisa kita lakukan dan lebih cenderung dia menggunakan demografi. Betul. Nah, itulah yang kadang-kadang kurang ya. Betul. Oke, nah itu sekilas lah itu tentang digital marketing, terutama untuk di dalam iklan. Tapi pertanyaannya begini bro, kan orang udah banyak nanya, kayaknya ribet banget ya mau pasang kayak begitu. Iya. Susah nggak sih belajarnya? Baru mau tanya, Koroni saya buka kelasnya enggak? Saya baru belajar juga nih. Mana tahu kan ada iklannya, ada kita belajarnya. Iya. Mau belajar kemana? Nah kalau misalnya orang tanya juga kok, oke, menarik nih, kita berdua bahas dari iklan nih. Kalau kita orang awam nggak ngerti apa-apa, mau belajar dari mana dulu sih kalau mau belajar masuk iklan? Pertama kalau mau belajar lewat dari metanya sendiri, sebenarnya dia juga menyediakan. Cuma seberapa banyak sih orang yang rajin mau belajar, ya kan, baca seperti itu, melihat puluhan video, melihat banyak referensi, sangat sedikit orang. Yang kedua, caranya adalah dengan cara shortcut. Belajar dari ahlinya, belajar dari orang yang sudah mau belajar. Kesini. Ya, kesini. Ikut belajar. Pendaftar pertama ini, teman-teman ikut. Nanti kita bisa buka. Boleh. Nah, berikutnya, kalau mau belajar, sebenarnya susah nggak sih? Butuh waktu berapa lama untuk belajar? Sebenarnya kalau mau jadi seorang ahli, interest yang dari tadi aja, dari iklan, itu nggak cukup. Nggak cukup. Kenapa? Karena itu pun masih ibaratnya sesuatu hal yang masih kayak tier 2-nya. Ada tier 3-nya lagi. Tier 3-nya lagi adalah mengatur optimalisasi dengan menggunakan aturan namanya iklan atau rules. Nah, itu yang sebenarnya ilmu paling dalamnya. Nah, kalau udah sampai ke situ udah dahsyat, Anda bisa buka namanya digital agency. Wah, keren banget kan. Dan terakhir ya, kalau pengen saya bilang ya, sebenarnya gini. Apa sih yang menarik sih dengan kita pasang ads atau kayak gini? Nah, kalau menurut Handoko apa? Ya, personal branding, promosi barang atau jasa kita lebih cepat dikenal aja. Kalau dulu kan yang konvensional bayar mahal, belum tentu dilihat orang, ya kan? Nah sekarang media sosial gratis, tinggal di download atau diunggah. Terus kita tinggal buat profilnya kita. Terus kalau kita mau iklan, budget kita nggak harus kayak dulu iklan di koran berapa. Kita bisa menyesuaikan budget kita ya contoh di Meta Ads tadi, iklan di Facebook itu disesuaikan, dan kita pun bisa dapat datanya, kita bisa analisa sendiri ini boncos nggak, ini efektif nggak, semuanya ya maksudnya all in one lah. Dan apalagi kayak Koroni bilang sekarang udah gampang pengen belajar gitu. Kalau mau belajar ya secara digital ya paling penting ya sama ahlinya belajarnya, walaupun tadi cara paling cepat. Ya, cara paling cepat. Cuma mau tambahin sih saya Koroni tadi, memang ilmu ads atau iklan ini memang teknis banget ya kok ya. Teknis. Jadi sebisa mungkin orang bilang, kalau saya pengen gratisan nih belajar di YouTube bisa nggak? Bisa. Cuman lebih baiknya menurut saya gitu ya, langsung praktik sama orangnya, bawa laptop, bawa HP, lihat platformnya, kamu mau iklannya gimana, caranya seperti ini, itu jauh lebih efektif daripada kita hanya thank you loh bro udah mempromosikan. Karena kan belajar, jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Jangan lupa taruh link affiliate-nya ya. Saya ada promosinya. Komisi affiliate-nya yang 5% atau yang berapa nih? Bebas lah, yang penting dapat. Indeks ekonomi ya pemirsa. Tapi ngomong-ngomong bro, itu dulu saya pernah buka pelatihannya. Bukan dengan Meta Ads, tapi dulu saya buka untuk Google Ads. Oh, Google. Wow, karena lebih pertama lagi, memang yang pertama Google Ads ya, sebelum Google Ads. Nah, karena kenapa saya buka Google Ads? Saya merasa dengan menggunakan Google itu, saya mendapatkan klien-klien potensial di sana. Potensial langsung digabung ya, jangan poten dan sial. Dan di sana ternyata orang masih sampai di Indonesia saat ini ya, masih percaya dengan Google. Masih percaya dengan Google, walaupun misalkan ya kalau menurut dari saya sekarang bukan eranya search by Google, tapi adalah search by AI. Search by AI, betul kan ya? Jadi bagaimana AI friendly, not Google friendly anymore. Nah, itu ada nggak nanti? Ada.
Berisik nih. Berisik. Apa lagi? Kelasnya banyak nih. Silakan dipilih. Tetap dapat link apli saya ini saya. Iya. Jadi apa sih sebenarnya kelebihan kita menggunakan namanya ads? Nah, kalau biasanya kita selalu menyalahkan Google pegang data kita, terus Meta pegang data kita. Sekarang kitalah yang pegang data kita sendiri. Dan itulah saatnya kita bisa mempromosikan tanpa orang tersebut harus merasa terpaksa dan dia tidak ingin ibaratnya menolak kita dengan cara zaman dulu pakai tanda oh no dengan cara dari Jawanya ada gini. Iya, nah itu adalah cara yang paling baik. Nah, nanti di episode lainnya kita akan cerita soal bagaimana cara AI untuk masuk di dalam dunia digital ini bersama dengan Coach Handoko. Nah, makanya jangan kemana-mana pemirsa, selalu saksikan program podcast ini karena ini adalah suatu program yang dapat menghasilkan cuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.